Kita ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, kalau Prof. Hipnu melihat apakah begitu alot pembuktiannya kalau masuk dalam sangkaan berita bohong ini? Karena kalau berbicara mengenai terminologi, jelas nanti ada klarifikasi. Rocky Gerung juga mungkin punya versi sendiri yang menjelaskan arti kata menjual itu. Ya, sebetulnya beginilah. Makanya tadi Pak Yohanes sepakat saya. Jadi proses hukum itu kan kalau teorinya kan atau social engineering. Jadi sebagai pengendali sosial. Itu sudah masuk Pak Yohanes. Jadi kemarin Pak Gerung minta maaf, itu sudah bagus. Artinya kan hukum berjalan, kan gitu kan. Yang kedua, apakah ini masuk atau tidak? Memang dalam berbagai penyelesaian itu banyak alternatif, Mas. Ada alternatif mediasi penal. Mediasi penal. Oke lah, udahlah Pak Gerung minta maaf sudah pada Bang. Saya kira sudah selesai. Kan itu. Karena penyelesaian suatu perkara itu ke depan itu tidak pada satu proses persidangan. Ada yang dikenal namanya restoratif justice. Ke depan itu adalah justice of a many room. Wah, itu istilahnya anak-anak sekolah kan itu. Jadi keadilan di mana-mana. Seandainya Pak Yohanes dan teman-teman sudah selesai minta maaf, udah karena apa yang disampaikan ternyata misalkan tidak mempunyai kualifikasi nilai, misalkan nilai tentang menjual IKN dan sebagainya, udah selesai minta maaf, ya saya kira itu hukum selesai. Masyarakat menerima. Pertanyaan sekarang dalam RJ itu masyarakat tadi teman-temannya Pak Yohanes seluruh Polda itu menerima atau tidak, kan gitu. Kan RJ itu juga kuncinya adalah pada selain pihak adalah masyarakat. Kalau masyarakat menerima, clear, ya tutup. Tapi kalau masyarakat belum menerima, ya masih tetap jalan. Itu yang harus dinilai dalam suatu pentahapan suatu persidangan apakah masuk litigasi ataukah non litigasi di dalam penyelesaian perkara terkait dengan ujaran kebencian ini. Nah, Bang Yohanes, kira-kira nanti apa saja mungkin barang-barang bukti yang mungkin sudah disampaikan kepada pihak berwajib kepada Mabes Polri atau masih ada hal-hal yang ingin ditambah-tambahkan lagi? Sudah kita serahkan semuanya ke Mabes Polri. Tapi saya nambahkan dulu ya dari Prof. Hipnu tadi. Kan soal permintaan maaf ini, ya kan apakah berlanjut atau tidak? Saya coba tonton kemarin pernyataan permintaan maaf dari Rocky Gerung. Dia minta maaf karena terjadi keonaran. Ya kan, sudah terjadi kegaduhan. Ya kenapa sih dia secara nggak gentleman aja kan? Dia minta maaf aja langsung kepada Pak Jokowi saat itu juga. Kenapa? Apa sulitnya? Dia minta maaf aja, ya Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sudah melakukan ini, saya sudah menghina, saya sudah begini, saya sudah melecehkan harga diri, harkat martabat, saya minta maaf. Nah, jadi berputar loh, Jadi yang saya hina ini kan ini presidennya, bukan diri individunya. Tapi kan itu sudah ditepis, Bang. Bukan personal presiden yang diserang oleh... Enggak, maksudnya saya hanya menambahkan kalau dalam kata-kata dia berminta maaf, loh ini minta maaf kepada publik karena terjadi keonaran. Kenapa sih dia nggak gentleman aja bilang? Karena kita menyikapi publik ini kan udah nggak bisa dibodohi nih. Jadi artinya di mana Pak Jokowi berdiri sebagai individu, kapan dia harus menjadi sebagai presiden, di situ ini kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin nih. Tapi kan gitu kalau bicara soal satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin satu sama lain, kan sudah jelas Bang bahwa apa yang disampaikan Rocky Gerung ini tidak bisa menggunakan pasal penghinaan kepada presiden. Nah itu kembali lagi tadi yang dibilang sama Prof. Hipnu. Ini kan kita sepakat kalau dalam penghinaan kepada diri presiden, kepada Pak Jokowi, itu kan tentu delik aduan kan. Nah ini kan hari ini berita bohong, ada kegaduhan segala macam. Dampak dari semua pernyataan-pernyataannya itu yang hari ini menjadi kegaduhan. Ini yang sekarang lagi ditelaah oleh Barreskrim Mabes Polri. Itu loh maksudnya. Tapi ada juga pihak yang mengatakan ini kok kesannya mencari-cari kesalahan Rocky Gerung ya. Kira-kira pasal yang masuk celahnya ada di mana, itu yang disasar oleh Bung Yohanes dan juga rekan-rekan lainnya yang melaporkan. Bukan mencari atau mengada-ada. Ya saya kira kan Mabes Polri hari ini kan mereka cukup profesional lah. Ya. Jadi mereka buktinya kan kalau memang unsurnya nggak terpenuhi dari awal banyak kok yang ditolak laporannya. Ketika kita ajukan loh ini loh bukti-buktinya, ini loh dampaknya akan terjadi seperti ini. Pasal yang dipergunakan menurut kami seperti ini. Ya coba mereka kan digelar tuh untuk apakah laporan ini unsurnya terpenuhi, unsur pidananya, sehingga laporan itu kemarin diterima. Oke. Gitu. Baik. Nah sekarang kita ingin menuju ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dalam tanda kutip apakah mungkin kira-kira ada potensi karet dalam penerapan mungkin pasal yang akan dipergunakan, Prof. Hipnu? Ya, di dalam penyelesaian suatu perkara pidana, potensi itu ada, Mbak. Karena goalnya itu adalah apa itu hukum. Hukum adalah untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk kemanfaatan. Sehingga kalau memang sudah selesai, ya sudah.
kan gitu loh. Ini yang harus kita pahami dalam perkembangan hukum itu, seolah-olah kalau memang masuk dalam suatu pidana itu suatu yang bagus, belum tentu kan itu. Karena goalnya itu ketenangan. Oleh karena itu makanya kalau teman-teman Pak Johannes mudah tenang, semua udahlah mengakui Pak Guru minta maaf selesai, sudah selesai. Itu hukum sudah berjalan, sehingga tidak sampai pada litigasi yang berlarut. Gitu Mbak. Banyak cara. Nanti mudah-mudahan Mabes Polri bisa mempertemukan, bisa menyampaikan, karena itu situasi politik kan gitu. Jangan semua seolah-olah masuk masa litigasi, bisa jadi. Bisa jadi Mbak. Karena dalam perkembangan hukum itu berkembang, Pak Ruki mungkin juga bisa melihat introspeksi diri bahwa ternyata bahasa saya salah, kan bahasa komunikasi yang tidak tepat, sehingga merasa menjadi rakyat marah, nah itu bisa jadi. Kan hukum itu tadi Pak Yohanes, jera itu bukan jera dalam tahap pemidanaan, tapi jera dalam perilaku. Gitu Mbak. Baik, Prof. Hipnu mungkin jera ini bisa multitafsir juga nanti. Takutnya setelah banyaknya laporan ke Rocky Gerung ini, bisa jadi muncul spekulasi mereka jadi takut mengkritik kebijakan pemerintah. Karena tadi Bang Yohannes mengatakan antara posisi jabatan dan juga personal tidak bisa dipisahkan. Ya, dampaknya seperti itu. Makanya kritik itu tidak bisa dipidana. Kritik itu. Cuman permasalahan ini kan bahasa kan. Menurut saya pribadi loh, maaf bahasanya Pak Rocky itu yang kurang pas. Itu aja. Jadi kalau kritik itu berdasarkan pada, maka tadi pertanyaan saya katakan, ke Cina, argumentasi seperti apa? Mungkin Pak Rocky juga punya argumentasi. Nah, kajian-kajian dua argumentasi itulah yang harus dipertemukan. Kajian metodologi seperti apa? Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Jadi kalau orang Jawa bilang tidak asbun gitu loh Mas. Kalau asbun ya masuk. Kan? Ya, ya Prof. Jadi Prof, saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit. Jadi maksudnya kita lebih setuju. Jadi mana kritikan, mana caci maki. Mana yang sudah bisa melecehkan harga diri seseorang, menyerang martabat seseorang. Nah di titik itu yang harusnya menjadi poinnya kan. Kalau dia mengkritik, disebut bahwa memang ini tidak becus memimpin mengelola negara ini, ini tidak bagus, ini tidak capable, ini enggak ini. Ya saya kira di titik itu saya kira ini kritikan nih. Tetapi kan kalau sudah menyerang pribadi, kata-kata seperti yang disampaikan Rocky Gerung itu, ya ini sangat berbahaya nih. Ini tidak kritikan nih. Kata-katanya yang mana lagi nih harus kita pertegas lagi? Kata yang BJGN, TLL tadi ya atau itu. mungkin soal kata menjual. Yang mana nih Bang? Kan ada beberapa kata. Enggak, tadi kan itu kan menyerang diri Presiden Pak Jokowi yang kita tahu bahwa itu adalah delik aduan. Nah kita kan nggak mau ke situ. Nah jadi memang pernyataan bahwa dia telah menjual IKN ini, ya kan mempertahankan legasinya dan sebagainya bla bla. Nah ini yang kami menduga ini adalah berita bohong nih. Oke. Ya itu loh. Terima kasih Bang Yohannes dan juga Prof. Hipnu sudah bergabung. Kita tunggu bagaimana tindak lanjut dari perkara ini, bagaimana nanti pengusutan laporannya di Barreskrim Polri. Karena ada belasan Tisa ya. Ya betul. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Yohannes dan juga Prof. Hipnu. Terima kasih Selamat sore Prof. semuanya. Pak Johannes, Pak Terun.